Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, di sebelah gue ada sebuah GR Yaris. Tapi dari namanya GR Yaris, ada Yarisnya nih Sobat Setir. Jadi pada video kali ini, coba kita kesampingkan GR-nya, kita ambil Yarisnya aja. Kira-kira apakah mobil ini layak namanya Yaris? Mari kita buktikan. Sobat Setir, GR Yaris ini adalah sebuah mobil performance. Mobil performance yang didevelop oleh Gazoo Racing. Tujuannya untuk homologasi keperluan WRC. Jadi mobil ini memang diciptakan tuh untuk motorsport, pure motorsport. Sebuah mobil performance yang bisa diajak rally, bisa diajak track day, track beneran balap sirkuit, itu juga bisa, atau weekend car. Nah, untuk kemampuan GR Yaris di sirkuit, itu sudah banyak buktinya. Setir Kanan pernah bawa dia ke sirkuit Mandalika. Kita udah buktiin bagaimana performa mobil ini di Mandalika. Baik dari lurusannya, baik dari belokannya, kemampuan menikungnya berkat GR4-nya. Kalau itu sih udah jelas banget bahwa mobil ini memang mampu dan sangat-sangat capable. Terima kasih Gazoo Racing. Tapi pada video kali ini, gue mau ngebahas apakah mobil ini layak disebut Yaris. Yaris kan kita kenal sebagai mobil yang compact, hatchback perkotaan, mobil kecil, dipakai daily-nya enak. Nah, kita mulai aja bahas. Kalau dari segi eksteriornya, eksterior tuh selera Sobat Setir. Mobil ini memiliki desain yang sangat-sangat sporty, mengingat memang didevelop oleh Gazoo Racing. Kalau dari looks, oke lah. Sekarang juga banyak kok mobil-mobil perkotaan, mobil-mobil hatchback kecil yang memiliki desain yang sporty. Dan mobil ini, kalau urusan desain, jempolan. Memang sekilas mirip kalau kita lihat dengan Yaris versi Euro-nya. Tapi ini sih jauh lebih ganteng. Jadi kalau untuk urusan desain, mobil ini cocok sih dibilang Yaris. Mobil yang ganteng Sobat Setir. Yang membuat sebuah Yaris menjadi Yaris alias hatchback yang dicintai masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia adalah kepraktisannya Sobat Setir. Jadi itu jadi salah satu tolak ukur kita nih. Kira-kira bagaimana kepraktisannya dari si GR Yaris ini. Kita mulai dari bagian bagasinya dulu deh. Di bagian belakang ini terdapat sebuah bagasi yang berukuran 174 liter. Memang lebih kecil jika dibandingkan dengan Yaris. Tapi 174 liter itu juga cukup kok. Kita buktikan. Nah, di bagian bagasinya GR Yaris ini, sekarang udah gue isi banyak barang-barang gue. Mulai dari ada tas tote bag, ada tas plastik seperti ini, kemudian di sini ada koper gue, ini cabin size, dan ada tambahan lagi. Ada tas besar. Tasnya gede, sekitar 30 liter mungkin lebih ya. Kita masukin. Cukup kok. Gue mau liburan seminggu, 2 minggu, bawa barang di sini cukup. Atau kalian mau mudik sama istri atau sama anak satu misalkan, mau bawa barang di belakang, cukup 174 liter. Jadi dari segi bagasinya, mobil ini layak nih disebut Yaris. Sekarang kita intip bagian interiornya. Walaupun mobil ini hanya memiliki 2 pintu, nggak bikin akses ke belakang tuh jadi susah. Masih tetap gampang, karena joknya tuh tinggal kita sekali sentuh aja nih. Set, dorong deh. Aksesnya tetap mudah Sobat Setir, apalagi untuk gue yang tinggi di 170 cm. So, langsung aja kita masuk, yuk. Oke, to be fair, mobil ini adalah mobil performance. Jadi memiliki atap yang lebih tipis lagi nih Sobat Setir, lebih pipih gitu bentuk mobilnya untuk mengejar aerodinamikanya. Yang hasilnya bagian headroom di jok row kedua ini lumayan sempit nih Sobat Setir. Gue mendapatkan sekitar ya 1 jari, hampir setengah jarian lah Sobat Setir. Tapi tetap cukup-cukup aja sebenarnya. Kalau mau lebih luas lagi, duduknya bisa rada merosot gini. Nah, kalau rada merosot, oke lah, bisa sekitar 2-3 jarian gitu. Di depan, ini posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm. Gue mendapatkan legroom sekitar 4 jari. Masih cukup luas. Apalagi bentuk joknya tuh dia lumayan melengkung gitu ya. Jadi memberikan space yang lebih di bagian kaki gue di belakang. Di belakang fiturnya nggak banyak. Mengingat ini kan sebenarnya spare seats aja. Tapi tetap nyaman. Di sini kita mendapatkan seat belt 3 titik untuk 2 penumpang kanan dan kiri. Serta di bagian tengah ini kosong nih Sobat Setir. Tuh. Jadi memang tidak untuk didudukin ya sebenarnya. Tapi oke lah, kita misalkan punya anak kita masih kecil gitu, tingginya 1,5 meter, mungkin kurang. Duduk di sini, iya nyaman, masih oke. Dan gue sendiri nih dengan tinggi gue di 170 cm, buat pergi ke Bandung atau ke Bogor misalkan, duduk di belakang, menurut gue masih nyaman. Jadi ya masih Yaris. Sekarang kita masuk ke row pertamanya.
ngebahas masalah kepraktisan, mobil ini gue yakin Yaris banget. Kenapa? Kita mulai dulu dari cup holdernya deh. Mobil ini memiliki cup holder totalnya ada 4. Jadi untuk 4 penumpang. Jadi setiap orang itu bisa naruh gelasnya masing-masing. Di bagian dashboardnya, oke lah, dashboardnya desainnya sporty. Tapi di sini ada penyimpanan terbuka. Kemudian kita juga tetap dapat glove box buat naruh-naruh barang. Di sini ada charging port Type C. Di sini ada lighter socket. Lighter socket loh di sebuah mobil balap. Yaris. Kemudian head unitnya, oke lah. Sekarang head unitnya ini tilted sekitar 15 derajat ke arah driver di varian yang faceliftnya. Tapi fiturnya tetap lengkap. Apple CarPlay dapat, Android Auto dapat, Bluetooth dapat, kamera 360 dapat. Bahkan dia punya NFC reader buat ngecek sisa kartu kita buat bayar tol. Bayangkan sobat setir, mobil balap punya NFC reader coba. Yaris, memang ini adalah sebuah Yaris. Apalagi unit yang sedang kami review ini transmisinya otomatis 8 percepatan Gazoo Racing Direct Automatic Transmission. Jadi kalau kita mau pakai daily juga tetap nyaman. Joknya oke lah, joknya semi bucket seat. Tapi tetap kita mendapatkan kemewahan nih. Joknya ini bahannya sweat digabungkan dengan leather. Apakah dia bucket seat yang ngiket banget? Enggak juga. Gue masih ada wiggle room di sini. Masih tetap nyaman. Joknya empuk, enak. Setirnya juga leather, kulit. Bagian door trim juga dapat sweat. Di sini ada pengaturan untuk spion. Jadi kalau dari segi interiornya, menurut gua mobil ini sah dibilang Yaris. Tapi kira-kira bagaimana rasa berkendaranya? Apakah masih Yaris atau mobil balap banget? Ayo kita buktiin. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Oke, tadi kita udah coba lihat eksteriornya, kita udah coba lihat kepraktisannya, kemudahan naik dari GR Yaris ini, tetap Yaris. Sekarang dari rasa berkendaranya nih sobat setir. Oke, ini adalah sebuah mobil performance. Tenaganya besar. Tenaganya di 304 PS dan torsinya di 400 Nm. Kalau kita bawa kenceng-kencengan, bisa. Bawa di sirkuit juga bisa. Tapi kalau kita mau bawa nyantai, juga bisa sebenarnya sobat setir. Karena dia ada 3 buah driving mode. Dia ada normal, ada sport, tentunya buat ngebut, dan ada eco. Wah, lucu banget. Dia punya mode eco nih. Nah, di mode eco ini respon dari pedal gasnya itu jadi lebih nyantai, rasanya lebih berat lah. Tujuannya untuk konsumsi bahan bakar. Jadi ibaratnya kalau kita membawa Yaris, ya ini terdekatnya dengan bawa Yaris kayak gini rasanya. Kemudian dia juga kan punya settingan GR4 ya. Dia ada normal, ada gravel. Nah, gravel ini tuh gantiin posisinya sport di GR Yaris yang pre-facelift. Kemudian dia ada track. Kalau di track itu distribusinya di 50-50 antara depan dan belakang. Kalau di normal itu lebih front wheel bias. Jadi rasanya lebih ke roda depan gitu. Tuh, kalau kita gas kayak gini, tenaganya lebih banyak keluar dari roda depannya. Jadi ya rasanya kayak bawa Yaris juga, karena Yaris itu kan front wheel drive ya, walaupun di GR Yaris jadi dapat bantuan dari roda belakang ya sobat setir. Nah, kemudian ngebahas masalah fiturnya, fitur juga lengkap nih GR Yaris. Dia punya TSS, jadi dia punya blind spot monitoring system kanan dan kiri. Cocok kalau kita mau bawa di dalam kota ya, karena di dalam kota tuh kan sering ada motor tiba-tiba nyelip, kita nggak sadar, motor nggak pakai lampu gitu, atau mobil-mobil yang bawanya sembarangan. Tentunya tetap safety dengan bantuan blind spot monitoring system. Dia juga punya adaptive cruise control, jadi kalau kita mau ngetol misalkan, kita mau lebih rileks bawanya, biarkan mobilnya yang nyetir, kita bisa aktifin gampang. Pengaktifannya ada di bagian steering bagian kanan. Nih di sini kita bisa jaga lane keepingnya, kita bisa jaga jarak dengan kendaraan depan, kita bisa pakai cruise controlnya. Ya bener-bener kayak mobil daily aja gitu sobat setir. Selain itu juga dia punya kamera 360 ada di bagian sini. Nah, si kamera 360 ini sangat ngebantu kita ketika kita pengen parkir misalkan. Mobilnya kan emang dimensinya nggak begitu besar. Kalau kita mau parkir, terbantu dengan fitur si kamera 360 itu. Jadi ya bisa dibilang rasa berkendaranya sih bener-bener kayak bawa Yaris ya sobat setir. Bener-bener santai, bener-bener relax, bener-bener enak. Tuh, suspensinya juga karakternya nggak yang keras banget ya. Dia emang stiff karena ini adalah sebuah
mobil dari Gazoo Racing. Tapi apakah nggak nyaman? Enggak kok, menurut gue tetap nyaman, tetap enak. Steeringnya oke lah, steeringnya lumayan berat, lumayan berbobot rasanya. Tapi kalau kita pakai di dalam kota untuk bermanuver juga masih oke. Masih nyaman banget. Jadi bisa dibilang hampir dari segala aspek, mobil ini kalau mau dibawa santai, mau dibawa harian, ya tetap bisa, tetap nyaman gitu. Jadi apakah secara rasa berkendara mobil ini masih layak disebut Yaris? Menurut gue masih layak banget lagi. Rasanya enak, bahkan cenderung lebih refine jika kita bandingkan dengan Yaris versi Indonesia atau versi Asia Tenggara. Walaupun Yaris itu juga tetap enak ya, tapi ini rasanya lebih refine lagi aja. Nah, yang menjadi pembeda adalah di Yaris GR atau Yaris Indonesia itu nggak bisa kayak gini. Yeay, gokil. Jadi dengan GR Yaris ini ibaratnya kita bisa sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui. Bisa bawa nyantai, juga bisa bawa belok-belok kayak gini sobat setir. Nice. Oke sobat setir, sekian review dari GR Yaris facelift ini. Kita berhasil membuktikan bahwa walaupun kita kesampingkan nama GR-nya, mobil ini tuh layak disebut Yaris. Kita udah membuktikan dari segi praktikalitasnya, dari segi interiornya, dari segi kenikmatan berkendaranya, mobil ini beneran layak disebut Yaris. Jadi buat para bapak-bapak yang pengen bohongin istrinya, bilangnya pengen beli Yaris padahal pengen beli GR Yaris, tenang aja Pak, aman. Karena mobil ini masih bisa disebut Yaris. Tetap nyaman, tetap compact, dan tetap praktikal. Mantep banget. Oke sobat setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Akses kita ke belakang tuh kok nggak mudah, jadi susah dong. Salah.